Om Swastiastu. Hai anak-anak kelas 9 semuanya. Senang berjumpa kembali dengan kalian. Semoga Bapak jumpai anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran IPS untuk pagi hari ini. Seperti biasa, mengawali kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyatakan puja-puji syukur. Semoga kita tetap dituntun oleh beliau, diberikan pikiran yang positif sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Anak-anak kelas 9 semuanya, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Setelah proses belajar mengajar selesai, nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan kondisi alam negara-negara di bawah ini. 1, negara Jepang. 2, negara Amerika Serikat. 3, negara Inggris. 4, negara Australia. Dan 5, negara Mesir. Bapak jelaskan sedikit-sedikit saja. Anak-anak yang lebih banyak belajar, baca bukunya, buku paket sudah ada nih di rumah. Bapak mengawali dengan negara Jepang. Pertama, letak dan batas wilayah. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik dengan berbatasan di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, secara astronomis Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Dengan melihat alat astronomi sehingga di Jepang mempunyai iklim. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim. Lanjut, keadaan fisik negara Jepang berdasarkan ketampakan pada peta. Anda lihat peta itu, peta Jepang. Ada lihat warna hijau pada peta menggambarkan dataran rendah. Warna coklat menggambarkan dataran tinggi dan pegunungan. Semakin coklat warnanya, semakin besar ketinggiannya. Nah, lanjut. Secara geologi, Jepang terletak di cincin api. Setidaknya terdapat 192 gunung. Nah, gunung yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter tingginya. Nah, Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng Gunung Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga sering terjadi gempa bumi yang menyebabkan. Lanjut, kondisi sumber daya alam di Jepang. Kondisi sumber daya alam di negara Jepang relatif terbatas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan industrinya, negara ini mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Nanti sedikit ulasan untuk negara Jepang. Sekarang Bapak lanjutkan dari benua Amerika yang dikuasai dan negaranya adalah negara Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat terdiri atas 50 negara bagian dan beribu kota di Washington DC. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Nah, sehingga iklim di Amerika Serikat, karena wilayah Amerika Serikat sangat luas, sehingga memiliki beberapa jenis iklim. Di antaranya memiliki iklim kontinental, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim dingin, dan mempunyai 4 musim. Itu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Lanjut, bentuk muka bumi Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur.
Nah, secara geologi, Amerika Serikat kaya akan batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Nah, sehingga sampai kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Nah, itu sedikit Bapak jelaskan mengenai Amerika Serikat. Lanjut, Pak lanjutkan dengan negara yang ada di benua Eropa, yaitu negara Inggris. Nah, letak dan luas. Nah, secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Nah, secara geografis terletak di sebelah barat dataran Eropa. Meninjau dari letak yang lebih luas lagi, letaknya sangat strategis karena berada di jalur transportasi dan perdagangan antara Eropa dan benua Amerika. Dengan luas negara Inggris nih lebih kurang 244.820 km persegi. Batas-batas negara Inggris. Wilayah negara Inggris merupakan negara maritim 100% yang terletak di pinggir timur Samudra Pasifik dengan batas-batas sebagai berikut. Nah, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, selatan Selat Inggris, di timur dengan Laut Utara, dan di barat Samudra Atlantik. Nah, iklim di Inggris sekarang lanjutkan. Nah, Inggris memiliki iklim sedang karena dikelilingi oleh laut, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Itu sedikit mengenai Inggris. Nah, sekarang Bapak lanjutkan sedikit mengenai benua Australia yang diadili oleh negara Australia. Nah, sedikit mengenai benua Australia. Itu ditemukan tahun 1770 oleh James Cook, seorang pelaut Inggris. Dan mula-mula diberi nama Terra Incognita. Terra Incognita namanya. Artinya daratan tak bernama. Sehingga tahun 1884 seorang Inggris lain bernama Abel Tasman yang menemukan Tasmania, pulau di sebelah Australia. Nah, letak dan batas wilayah secara astronomis Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, dengan batas-batasnya di utara Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Di timur berbatasan Samudra Pasifik dan Laut Tasman. Di barat berbatasan Samudra Hindia. Di selatan itu ada benua Antartika. Sehingga iklim di negara Australia, karena wilayahnya sangat luas, sehingga negara Australia mempunyai 3 wilayah iklim. Iklim tropis, subtropis, dan iklim sedang. Sehingga ke selatan semakin dingin, semakin dingin. Nah, pertanian dan peternakan sedikit. Nah, lebih kurang 2/3 tanah di Australia dapat digunakan untuk pertanian. Sehingga hasil pertaniannya yaitu gandum. Pertaniannya. Kalau dilihat dari peternakannya, tidak asing lagi, Australia terkenal dengan ternak dombanya. Sehingga Australia merupakan negara penghasil wol pertama di dunia. Nah, jenis ternak yang lainnya adalah itu lembu. Nah, itu sedikit mengenai Australia. Ini Bapak ulas sedikit. Sekarang Bapak lanjutkan mengenai negara yang ada di benua Afrika,
yang diwakili oleh negara Mesir. Nah, kalau kita lihat letak dan batas negara Mesir. Nah, secara astronomis, negara Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 26 derajat bujur timur. Dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Itu berarti negara Mesir terletak belahan bumi timur dan belahan bumi utara saja. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan batas-batas sebagai berikut. Di utara, Laut Mediterania, di barat Libya, selatan Sudan, dan di timur Laut Merah. Tuh. Sehingga di Mesir yang ada uniknya itu ada yang namanya terusan Suez. Itu penting bagi Mesir untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah itu. Sehingga pelayaran-pelayaran yang dulunya jauh ini, sehingga dari Eropa misalnya ke Asia ini lewat laut, bisa lewat terusan Suez itu intinya. Nah, lanjut, keadaan alam di Mesir atau bentuk buku punya. Ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir. Itu dapat menjadi 4 di sini. Ada namanya Semenanjung Sinai. Silahkan anak-anak lihat Semenanjung Sinai, itu ulasannya. Itu ada itu Gurun Arabia. Sudah lihat juga ini. Baca itu ada Gurun Libya dan lembah Sungai Nil. Itu sedikit bahasannya. Itu anak-anak dapat sudah lihat di dalam itu. Nah, itu yang Pak sampaikan dengan anak sedikit. Silakan anak simak, baca lagi bukunya dengan Niki. Pada akhirnya nanti anak-anak jawab soal-soal yang Pak berikan Niki, jawab pakai tugas, buat di buku latihannya kembali. Nanti tugasnya dikumpul sekali. Itu yang Pak sampaikan. Mohon maaf, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu Bapak Sinap untuk pengucaran Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.